Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan juga dibarengi dengan kajian ta'lim meskipun secara live. Mudah-mudahan ini bisa menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita telah menyelesaikan 9 poin perkara-perkara yang bisa menyebabkan kesyirikan dan juga bisa menyebabkan wasilah untuk menuju kepada kesyirikan, di mana itu semua terjelaskan dalam subjudul tentang masalah syirik besar. Nah, pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, di awal pembahasan tentang contoh-contoh kesyirikan, kita sudah membahas dan menyinggung sedikit tentang jenis-jenis syirik, bahwa syirik itu ada 2 jenis, ada syirkul akbar dan syirkul asghar, ada syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan yang mencolok antara syirik besar dan syirik kecil adalah bahwa syirik besar, jika pelakunya tidak bertaubat sebelum dia wafat, maka dia akan kekal di neraka. Berbeda dengan syirik kecil. Perbuatan syirik kecil ini, jika dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengekalkan seorang hamba tersebut di neraka. Akan tetapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang hukumnya nanti di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas tentang jenis syirik yang kedua, yaitu syirkul asghar, yang sering kita sebutkan, yaitu dengan istilah syirik kecil. Tayyib jamaah rahimakumullah, meskipun ini merupakan syirik kecil, tapi kata beliau dalam kitab ini, yaitu Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa meskipun ia syirik kecil, tapi ia dapat mengurangi dan merusak tauhid seorang hamba. Makanya di sini dicontohkan ada beberapa hal yang termasuk dari contoh-contoh syirik kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita agar supaya kita berhati-hati dari perbuatan-perbuatan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka menjaga akidah serta membentengi tauhid kita. Karena syirik kecil ini sekali lagi dapat mengurangi tauhid, bahkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Karena itu, janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengomentari makna andada, yaitu tandingan-tandingan yang dimaksud di sini adalah syirik yang lebih samar dari suara langkah semut di atas batu hitam di gelap malam.
yaitu ketika kita mengatakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan serta hidupku, ya, kalau bukan karena ya, hewan ini ataupun bukan karena makhluk ini, niscaya pencuri akan masuk ke dalam rumah. Ya. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya, ya, kalau bukan karena contoh yang kecil, ada ular ataupun ada bebek di rumah, niscaya maling itu sudah datang. Ya. Atau contoh yang lain, misal ketika seseorang yang berkata kepada temannya, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan. Nah, ini semuanya, perkataan-perkataan ini semua masuk ke dalam kategori kesyirikan. Ini yang sebagaimana dicontohkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dari ucapan saja bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Meskipun itu syirkul asghar. Ya, akan tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus dapat membuka seseorang untuk melakukan syirkul akbar. Nah, ini ya sangat berbahaya sekali. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa hal-hal yang tadi dicontohkan, ya, termasuk perbuatan syirik. Maksudnya adalah syirik kecil. Sedangkan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya, mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Ya. Kenapa? Di sini Ibnu Abbas menyebutkan yang lebih rendah yaitu syirik kecil untuk menunjukkan kepada yang lebih tinggi yaitu syirik besar. Kenapa? Sebab kata-kata seperti ini, ya, sangat mudah sekali mengalir dari mulut banyak orang. Mungkin karena ketidaktahuan dia atau memang karena dia meremehkan. Ya, sehingga ayat tersebut meskipun mencakup syirik besar dan syirik kecil, dan Ibnu Abbas mengomentari ayat tersebut dengan contoh-contoh syirik kecil, maksudnya adalah bahwa di atas syirik kecil itu ada syirik besar. Nah, insyaallah akan kita ungkap dan akan kita jelaskan beberapa contoh-contohnya, ya, dan juga dalil-dalilnya agar supaya kita mengetahui mana saja yang termasuk dari syirkul asghar, agar supaya kita dapat menghindarinya. Yang dimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan masalah contoh-contoh syirik akbar. Tayyib, di antara bentuknya jamaah rahimakumullah adalah yang pertama yaitu bersumpah dengan selain Allah. Nah, bersumpah dengan selain Allah ini merupakan kesyirikan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir ataupun syirik. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Nah, ucapan dia telah kafir atau syirik, ya, faqad kafara aw asyraka, ini kemungkinan merupakan kebimbangan dari sang perawi ketika mengucapkannya. Atau ada kemungkinan di situ ada kata atau pada hadis di atas yang bermakna dan, ya. Jadi faqad kafara aw asyraka, karena orang musyrik itu dia sudah kafir, ya. Orang yang menyekutukan Allah itu dia disebut orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Di situ Allah menyebutkan orang-orang kafir dari ahlil kitab dan juga orang-orang musyrik. Artinya, ya, orang-orang musyrik ini masuk ke dalam kategori orang-orang kafir. Nah, itu. Ya.
Makanya di sini disebutkan faqad kafarau au asyraka. Tapi kufur dan kesyirikan di sini adalah kesyirikan dan kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan seorang hamba dari milahnya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, orang-orang zaman dahulu ini banyak. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekarang pun menjadi hal yang diremehkan. Ya, demi bapak saya, ya, demi istri saya, ya, demi anak saya. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat ini senada dengan kalimat-kalimat yang dahulu disebutkan oleh orang-orang ketika mereka berada di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan sumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya. Maka saat itu Nabi SAW menegurnya, tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah kufur ataupun telah musyrik. Ya. Nah, kalimat ini menandakan dari sisi pendalilan bahwa bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala bukan syirik besar. Kenapa? Andaikan syirik besar, pastinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan bahwa itu merupakan syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Tapi beliau alaihi salatu wassalam hanya memberikan peringatan ya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa apa yang diucapkan itu tidak benar. Yang benar adalah mengucapkan sumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada sebuah athar yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi sadiqan." Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta adalah lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala karena jujur. Sampai tingkat yang demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, lebih baik bersumpah atas nama Allah meskipun dusta daripada bersumpah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala meskipun jujur. Artinya tingkatan seseorang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala meskipun dusta itu lebih ringan daripada bersumpah atas selain Allah Subhanahu wa taala meskipun jujur. Dan meskipun ini dua-duanya tidak diperbolehkan pastinya, tapi ini sahabat Ibnu Mas'ud hanya ingin memberikan gambaran bahwa bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat besar sekali. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Nah, oleh karenanya seorang muslim itu memang harus wajib untuk memperhatikan perkara ini. Jangan sampai kita ini terbawa oleh tradisi-tradisi jahiliyah. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan ya, sejak 1400 tahun yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man kana halifan, siapa saja kalau ingin bersumpah, maka falyahlif billah aw liwasmut." Maka hendaknya ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ya sudah diam. Ya. Kalau tidak ya sudah diam. Ya. Karena apa? Karena kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah ataupun dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Orang-orang zaman dahulu terkadang dia bersumpah dengan bapaknya, dengan nenek moyang mereka. Rasulullah melarang ya. Ya. La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama leluhur kalian. Ini tidak diperbolehkan ya. Dan bahkan kalau bisa seorang mukmin itu hendaklah tidak selalu sering untuk sumpah ya. Seorang mukmin itu tidak gampang untuk mengucapkan kalimat-kalimat sumpah. Kalau memang itu tidak diperlukan sekali maka tidak perlu bersumpah. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seharusnya saling percaya ya. Dan memang seorang mukmin harus punya ucapan yang jujur.
Ya. Kalau sudah tidak jujur, maka dia bisa terjangkiti penyakit kemunafikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafik thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan dia berjanji selalu ingkar. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah selalu berkhianat. Nah, ini 3 ciri orang-orang yang punya sifat munafik. Maka salah satunya adalah apa? Jika dia bicara selalu dusta. Dan hendaknya seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, harusnya dia jujur dalam perkataannya. Jangan sampai ia berdusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadits yang lain, ya, bahwa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengajak seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan seseorang kepada surga. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan perbuatan dusta itu akan membawa seseorang kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa itu akan membawa seseorang untuk menuju ke neraka. Apalagi jamaah sekalian rahimakumullah, di saat-saat kita sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dusta itu merupakan salah satu perbuatan yang dapat mengurangi pahala kita di dalam puasa kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Malam yada qaula zur wal amalu bih." Siapa saja yang tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan dusta ataupun amalan-amalan perbuatan yang dusta, akhirnya maksudnya adalah perbuatan keburukan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang puasanya. Bahkan ia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Artinya bisa jadi tingkatan dusta yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh seseorang itu dapat menggugurkan nilai ibadah puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, jujurlah dalam ucapan kita, jujurlah dalam perbuatan kita. Maka jika seseorang itu dia selalu bersikap jujur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dirinya sebagai seorang yang jujur. Sebaliknya, kalau seseorang itu suka berdusta, maka Allah akan catat baginya sebagai seorang pendusta. Maka hati-hati jamaah rahimakumullah terhadap perkara ini. Nah, kalau sudah dia bisa jujur terhadap orang lain, maka tidak perlu bersumpah. Ya. Seseorang yang selalu jujur dalam ucapannya, maka dia pun akan mudah untuk mempercayai orang lain. Berbeda dengan seseorang yang selalu dusta. Pastinya ia akan selalu tidak percaya kepada orang lain. Kenapa? Karena dia akan melihat pada dirinya. Dirinya selalu dusta dalam berucap. Sehingga apa? Sehingga dia pasti akan memiliki perasaan was-was jika ada orang lain yang bermuamalah dengannya. Tapi kalau dia selalu jujur, maka dia akan menganggap bahwa orang lain pun pasti akan jujur. Dia akan berhusnudzon kepada orang lain. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Nah, untuk menghindari hal agar supaya kita tidak bersumpah serapah, ya, maka sebaiknya bagi kita untuk selalu bersikap dan berucap dengan ucapan-ucapan yang jujur dan jangan berbohong. Maka inilah yang dapat menghentikan kita dari seringnya kita bersumpah, meskipun sumpah itu diperbolehkan, andaikan dibutuhkan. Ya, tapi ya janganlah kita memudahkan untuk selalu bersumpah, ya. Karena sekali lagi, ataupun kita meminta orang agar supaya bersumpah, karena sekali lagi bahwa seorang mukmin adalah dia memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah dia selalu jujur dalam berucap dan berbuat. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya. Nah, maka andaikan pun dia akan bersumpah, sekali lagi, maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada di antara seseorang yang sudah bersumpah atas nama Allah, ya, maka kewajiban bagi kita apa? Kewajiban bagi kita adalah mempercayainya. Adapun ternyata kok sumpahnya itu ternyata dia berdusta, artinya adalah bersumpah atas nama Allah, tapi apa yang dia perbuat ternyata dusta,
maka sudah urusannya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menyalah-nyalahkan orang tersebut, mencari-cari kesalahan dia lagi. Apa nih yang menjadi kesalahannya? Akan dicari terus. Ya, tidak perlu. Kalau seseorang sudah bersumpah, sudah selesai. Urusannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man halafa billah falyasduq." Barang siapa yang dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, ya. Hendaklah ia jujur. Wa man hulifa lahu billah falyardha. Barang siapa yang seseorang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, maka hendaknya dia terima. Sudah, ya. Karena dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka hendaklah kita menerima atas sumpahnya. Wa man lam yardha billah falaysa minallah. Nah, barang siapa yang tidak menerima, maka ia bukan, ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita seorang mukmin kalau ada orang yang sudah bersumpah, ya, atas perbuatan dia mungkin, ya, di hadapan kita, kemudian kita tidak percaya dengan sumpahnya? Paling tidak di dalam sumpah itu ada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mungkin orang tersebut berdosa, tapi di sini, ya, sumpah yang diucapkan adalah atas nama Allah, maka hendaklah bagi kita untuk menerima sumpah orang tersebut. Ya. Nah, ini kewajiban bagi kita jemaah sekalian rahimakumullah. Sekarang tidak, kaum muslimin tidak faham tentang perkara ini. Orang sudah bersumpah berkali-kali tapi dia tetap tidak percaya. Hatta kita mengetahui bahwa dia dusta. Tapi kalau sudah bersumpah atas nama Allah, maka kewajiban bagi kita sudah, ya, selesai. Artinya antara permasalahan tersebut antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak dengan kita lagi, ya. Nah, ini yang perlu, ya, kita fahami dari sisi pemahaman ataupun fikihnya adalah kita harus menerima sumpah seseorang yang menyebut sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Thayyib jamaah rahimakumullah. Sebelum kita tutup, ada lafaz-lafaz yang bisa kita gunakan untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dengan ditambah huruf ba, ya, dengan menyebutkan billahi, ataupun dengan menggunakan lafaz ta, tallahi, ataupun bisa menggunakan lafaz wawu, wallahi. Ketiga-tiganya maknanya sama. Ini bisa digunakan lafaz ini untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah bahwa bersumpah dengan nama selain Allah ini termasuk daripada syirkul asghar. Tapi hati-hati, meskipun ini syirkul asghar, tapi perbuatan ini bisa merusak tauhid kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.